Halo guys, Assalamualaikum. Kami akan menjelaskan tentang pengertian faktor penyebab dan proses terjadinya iskemia, trombosis, dan embolisme. Apa sih iskemia itu? Iskemia adalah kekurangan aliran darah ke jaringan atau tubuh akibat gangguan di pembuluh darah. Kondisi ini dapat terjadi di seluruh tubuh, mulai dari tungkai, jantung, hingga otak. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ tidak mendapat cukup oksigen. Jika terjadi cukup lama, jaringan atau organ tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, bahkan bisa mengalami kerusakan atau mati. Jika kerusakan atau kematian jaringan tersebut pada organ vital seperti otak atau jantung, maka penderita bisa mengalami kondisi berbahaya seperti stroke atau serangan jantung. Beberapa faktor penyebab terjadinya iskemia bisa berupa kondisi medis tertentu seperti diabetes, hipertensi, hipotensi, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, obesitas, gangguan pembekuan darah, anemia sel sabit, penyakit jantung, tumor, kelainan otak atau tulang, kelainan darah, gagal ginjal, vaskulitis, serta kondisi peradangan seperti pankreatitis dan diverkulitis. Gejala yang muncul akibat iskemia tergantung pada lokasi terjadinya kondisi ini. Berikut ini adalah gejala iskemia berdasarkan lokasinya. Pertama, iskemia di jantung. Kedua, iskemia di usus. 3, iskemia di otot. 4, iskemia di tungkai. Pencegahan iskemia. Iskemia dapat dicegah dengan menghindari risiko terjadinya aterosklerosis. Pencegahan tersebut berupa perubahan gaya hidup seperti mengonsumsi makanan sehat, bergizi lengkap dan seimbang, memperbanyak asupan buah dan sayur, berolahraga secara rutin, mengelola stres dengan baik, misalnya dengan melakukan yoga atau meditasi, berhenti merokok, mengontrol diabetes, tekanan darah, dan kadar kolesterol, memeriksakan kesehatan ke dokter secara berkala jika memiliki penyakit yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penggumpalan darah atau aterosklerosis. Apa sih trombosis itu? Trombosis adalah pembentukan gumpalan darah di dalam pembuluh darah, sehingga menghalangi darah mengalir dengan normal di pembuluh darah vena, trombosis vena, atau pembuluh darah arteri, trombosis arteri. Trombosis vena, VTI, adalah suatu kondisi di mana gumpalan darah terbentuk di vena dalam, di tungkai, pangkal paha atau lengan, dikenal sebagai deep vein thrombosis, DVT. Dan jika bergerak dalam sirkulasi darah ke paru dan menetap di paru-paru, dikenal dengan emboli paru, PE. Gabungan DVT dan PE dikenal sebagai VTE, suatu kondisi medis yang berbahaya dan berpotensi mematikan. Faktor risiko utama untuk trombosis selain usia termasuk faktor eksogen seperti operasi, rawat inap, imobilitas, trauma, kehamilan, dan penggunaan pada masa nifas, hormon dan faktor endogen seperti kanker, obesitas, gangguan hiperkoagulasi yang diturunkan dan didapat. Apa saja tipe-tipe trombosis? Tipe-tipe trombosis itu terbagi menjadi dua. Itu adalah trombosis vena dalam, DVT, yaitu gumpalan darah yang terbentuk di vena dalam, biasanya di kaki, pangkal paha atau lengan. Dan emboli paru, PE, gumpalan darah yang terjadi ketika gumpalan DVT lepas dari dinding vena lalu bergerak ke paru-paru dan menyumbat sebagian atau seluruh suplai darah. Apa sih embolis itu?
Embolisme adalah penyumbatan pembuluh darah yang terjadi di berbagai bagian tubuh oleh embolus atau zat asing yang dibawa ke tempat tersebut oleh aliran darah. Emboli juga merupakan kondisi ketika pembuluh darah tersumbat oleh zat asing seperti gumpalan darah, gelembung udara, dan kolesterol. Kondisi ini bisa berbahaya dan harus segera diatasi, terutama bila terjadi di paru-paru dan otak. Tubuh memiliki 3 jenis pembuluh yang berfungsi untuk mengatur aliran darah, yakni arteri, vena, dan kapiler. Sirkulasi darah dimulai dari pembuluh arteri yang membawa darah kaya oksigen dari jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah yang dibawa oleh arteri disalurkan ke kapiler, yakni pembuluh kecil yang berperan dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah oksigen dalam darah tersalurkan, darah yang miskin oksigen kemudian disalurkan ke pembuluh vena untuk dialirkan kembali ke jantung. Ketika pembuluh darah di suatu organ tersumbat, maka fungsi organ tersebut akan terganggu. Jika tidak ditangani dengan tepat, penyumbatan ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ tersebut. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami emboli yaitu merokok, berusia 60 tahun atau lebih, sedang hamil, menderita obesitas, tidak aktif bergerak untuk waktu yang lama misalnya karena menjalani rawat inap di rumah sakit, memiliki riwayat penyakit jantung, kelainan pada pembuluh darah vena, fibrilasi atrium, kanker atau diabetes, menderita infeksi atau peradangan yang parah, serta sedang menjalani terapi hormon.